Ini baru mantap. Rahasia besar akhirnya terungkap. Mengejutkan. Di luar dugaan publik, diam-diam ternyata Shin Tae-yong sudah siapkan strategi apik jangka panjang bersama Garuda untuk timnas Indonesia tembus ke Piala Dunia. Alhamdulillah, kabar gembira, Shin Tae-yong auto full senyum. Justin Hubner bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024, ini faktanya. Bikin haru. Mengenang kisah haru, Elkan Bagot lebih memilih timnas Indonesia ketimbang membela timnas Thailand dalam perjalanan karirnya. Setelah menonton video ini, masih ada yang bilang Elkan Bagot tak nasionalis? Bikin geram. Pernyataan publik Vietnam. Seolah masih belum terima kenyataan, publik Vietnam berulah. Sebut timnas Indonesia sebenarnya tak akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tanpa bantuan sosok ini. Siapa dia? Mengejutkan, Shin Tae-yong panggil Beckham Putra untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia? Mengejutkan, bikin gempar. Selain timnas Belanda, timnas Indonesia bakal hadapi Rusia dalam laga uji coba. Ini faktanya, dibocorkan langsung oleh media ternama Rusia. Fakta terungkap. Inilah 4 alasan pemain keturunan menolak bermain di timnas Indonesia. Nomor 3, terang-terangan remehkan tim asuhan Shin Tae-yong. Mengejutkan, beda nasib dengan timnas Indonesia. Timnas Malaysia terancam ditinggal suporternya, ini alasannya. Menyala Profesor. Kabar bursa transfer pemain timnas Indonesia, Tom Haye merapat ke Liga Turki. 2 klub raksasa saling sikut demi datangkan sang profesor. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Nama Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang kini membesut timnas Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari transformasi besar-besaran yang terjadi pada sepak bola Indonesia. Sejak kedatangannya pada 2019, Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan yang mengangkat level permainan timnas Indonesia, sekaligus membangun pondasi yang kukuh untuk masa depan sepak bola nasional. Namun, baru-baru ini sebuah media Korea Selatan, Chosun, membongkar rencana jangka panjang Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia yang ternyata lebih ambisius dari yang pernah dibayangkan. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki dedikasi tinggi dan strategi yang matang. Perannya dalam mengangkat level timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini tidak bisa diabaikan. Dari berbagai pencapaian yang telah diraih, jelas terlihat Shin Tae-yong telah memberikan sentuhan ajaibnya. Salah satu langkah berani yang dilakukan oleh Shin Tae-yong adalah melakukan potong generasi, sebuah strategi yang memperkenalkan banyak pemain muda berbakat ke dalam skuad senior. Langkah ini tidak hanya menjanjikan kesuksesan jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Menurut laporan Chosun, Shin Tae-yong bukan hanya sekadar pelatih yang membawa kemenangan demi kemenangan untuk timnas Indonesia. Dia memiliki rencana besar yang dapat mengubah wajah sepak bola Indonesia di masa depan. Media Korea Selatan ini mengungkapkan Shin Tae-yong tengah mempersiapkan generasi emas baru untuk Indonesia, sebuah proyek ambisius yang disebutnya sebagai Generasi 2.0. Rencana ini dirancang untuk memastikan sepak bola Indonesia dapat bersaing di level internasional, bahkan melampaui ekspektasi banyak orang. Shin Tae-yong sangat memahami Indonesia memiliki banyak talenta berbakat dalam dunia sepak bola. Namun, banyak dari bakat-bakat ini yang tidak dapat berkembang secara maksimal karena kurangnya pembekalan ilmu sepak bola yang memadai. Shin Tae-yong menyadari masih banyak kekurangan dalam teknik dasar seperti passing, yang seharusnya sudah dikuasai dengan baik oleh para pemain di level senior. Selain itu, ada pula faktor-faktor non-teknis yang turut memengaruhi perkembangan pemain muda di Indonesia. Yang paling mencolok dalam strategi Shin Tae-yong adalah perubahan pola pikir yang dia tanamkan pada para pemain. Dia ingin pemain timnas Indonesia memiliki mindset untuk selalu menang dan tidak takut melawan tim manapun, bahkan yang secara statistik lebih unggul. Menurut Shin Tae-yong, mentalitas ini sangat penting untuk membangun sebuah tim yang tangguh dan mampu bersaing di panggung internasional. Shin Tae-yong, dengan pengalamannya yang luas,
paham betul perubahan besar tidak bisa terjadi dalam semalam. Oleh karena itu, dia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menyiapkan pemain muda Indonesia agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Langkah pertamanya adalah dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk mendapatkan jam terbang di level senior. Hal ini sudah terbukti berhasil saat timnas Indonesia tampil di Piala Asia dengan skuad termuda dan mampu lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga berhasil membawa timnas U23 Indonesia ke babak semifinal Piala Asia U23. Padahal, sebagian besar pemain yang tampil dalam turnamen tersebut masih tergolong pemain muda yang baru mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Prestasi ini jelas menunjukkan bahwa strategi potong generasi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong telah membuahkan hasil. Namun, apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong sejauh ini ternyata hanya permulaan dari rencana besar yang dia miliki untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong disebut-sebut tengah merancang sebuah kejutan besar yang akan mengubah wajah sepak bola Indonesia. Kejutan ini, menurut Chosun, adalah persiapan generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa membawa Indonesia berprestasi di masa depan. Shin Tae-yong sangat memahami Indonesia memiliki banyak bakat alami yang luar biasa dalam dunia sepak bola. Namun, bakat-bakat ini seringkali tidak berkembang maksimal karena berbagai kendala. Oleh karena itu, Shin Tae-yong ingin memastikan generasi berikutnya dari pemain sepak bola Indonesia memiliki pondasi yang kuat, baik dari segi teknik, fisik, maupun mental. Dia ingin menciptakan sebuah tim yang tidak hanya mampu bersaing di level nasional, tetapi juga di kancah internasional. Selain fokus pada pengembangan teknik dan taktik, Shin Tae-yong juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan mentalitas para pemain. Dia ingin pemain timnas Indonesia memiliki mental pemenang, tidak takut menghadapi lawan manapun, dan selalu siap memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Menurut Shin Tae-yong, mentalitas ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di level internasional. Salah satu faktor penting yang menjadi perhatian Shin Tae-yong adalah dukungan dari masyarakat Indonesia. Shin Tae-yong menyadari dirinya tidak bisa mencapai semua tujuan tersebut tanpa dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia. Oleh karena itu, dia selalu mengajak supporter untuk memberikan semangat dan dukungan kepada dirinya dan skuad Garuda, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tidak hanya bekerja keras untuk meningkatkan level timnas Indonesia, tetapi juga untuk mengangkat martabat sepak bola Indonesia di mata dunia. Dia berharap dengan kerja keras dan dedikasi yang dia berikan, Indonesia akan mampu meraih prestasi yang membanggakan di level internasional. Dia juga meminta dukungan dari masyarakat Korea Selatan agar mereka bisa melihat betapa seriusnya dia bekerja untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Media-media di Korea Selatan pun tidak ketinggalan memberikan perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di Indonesia. Mereka merasa heran mengapa seorang pelatih seperti Shin Tae-yong begitu serius dan berkomitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia. Namun, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia merasa sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia, dan ini yang membuatnya semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Shin Tae-yong bahkan pernah mengungkapkan bahwa dia sering merasa terharu dengan perlakuan baik yang diterima dari masyarakat Indonesia. Dia merasa masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat, selalu mendukung satu sama lain, dan tidak segan untuk memberikan semangat kepada siapapun yang membutuhkan. Hal ini sangat berbeda dengan pengalaman yang dia dapatkan saat melatih timnas Korea Selatan, di mana dia merasa tidak mendapatkan dukungan yang sama meskipun berhasil membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Kini, Shin Tae-yong bertekad terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dia ingin memastikan sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan mampu bersaing di level internasional. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dan kerja keras dari semua pihak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia menuju kejayaan yang lebih besar di masa depan. Shin Tae-yong telah menunjukkan dengan dedikasi, kerja keras, dan strategi yang tepat, apapun bisa dicapai. Rencana jangka panjangnya untuk sepak bola Indonesia adalah bukti nyata bahwa dia tidak hanya datang ke Indonesia untuk meraih kemenangan sesaat, tetapi juga untuk membangun pondasi yang kuat bagi masa depan sepak bola nasional. Dengan semua yang telah dia lakukan sejauh ini,
Tidak diragukan lagi bahwa Shin Tae-yong adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki oleh Timnas Indonesia. Prestasi yang telah diraih oleh Timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya adalah bukti bahwa Shin Tae-yong memiliki visi yang jelas dan strategi yang matang untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, tinggal bagaimana semua pihak, termasuk supporter, federasi, dan pemain terus mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan visi besar Shin Tae-yong. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, bukan tidak mungkin bahwa suatu hari nanti, Timnas Indonesia akan berdiri di puncak kejayaan sepak bola dunia. Alhamdulillah, kabar gembira, Shin Tae-yong auto full senyum. Justin Hubner bisa bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, ini faktanya. Shin Tae-yong mendapatkan kabar gembira karena Justin Hubner berpotensi membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Selagi mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan dimulai pada September mendatang, Timnas Indonesia juga akan tampil di Piala AFF 2024 pada akhir tahun ini. Laga-laga kelima dan keempat dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan terselenggara pada November nanti. Pada bulan yang sama, Piala AFF juga direncanakan bakal digelar. Namun ada kabar bahwa ajang tersebut bakal diundur hingga Desember. Pada awalnya, Timnas Indonesia diperkirakan akan membagi dua tim untuk dua ajang yang berhimpitan ini, dengan desas-desus kedua tim tersebut ditangani oleh pelatih yang berbeda. Namun, PSSI telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan tetap bekerja sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2024 mendatang. Kendati begitu, ST berpotensi tidak bisa mengandalkan para pemain bintangnya, terutama yang berkarir di Eropa, karena Piala AFF bukanlah ajang resmi yang masuk kalender FIFA. Sehingga, klub-klub tersebut tidak punya kewajiban untuk melepas para pemainnya kepada Timnas Indonesia untuk ajang ini. Kendati begitu, salah satu pemain abroad, Justin Hubner, berpotensi masuk dalam skuad Garuda untuk Piala AFF 2024 mendatang. Sebab, Hubner kini sedang menuju klub asal Swedia, IFK Norrköping, pada bursa transfer musim panas ini. Sang pemain berusia 20 tahun tersebut dipulangkan oleh klub Jepang, Cerezo Osaka, kepada klub pemiliknya di Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. Wolves tidak berencana untuk mengandalkan Hubner di tim senior pada musim ini, setelah memainkannya di tim U21. Hubner pun berpotensi dipinjamkan ke IFK Norrköping, yang tengah berkolaborasi dengan Wolves pada saat ini. Belum ada pengumuman resmi dari kedua klub hingga kini. Namun jika jadi membela tim asal Swedia tersebut, maka Hubner bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebab, Liga Swedia menganut jadwal pertandingan sepanjang tahun, bukan setengah tahun di setiap musimnya. Musim mereka berawal pada Februari dan akan tuntas pada November mendatang, jadi akan bebas pada Desember mendatang. Menurut jadwal, laga terakhir IFK Norrköping adalah pada 10 November 2024, selagi Piala AFF 2024 dijadwalkan akan bergulir pada 23 November 2024. Entah Piala AFF jadi diundur ke Desember atau tidak, Hubner tetap bisa membela Timnas Indonesia di akhir tahun ini, karena musim 2024 sudah rampung di Liga Swedia. Tentunya, hal ini bisa terwujud jika Hubner benar-benar jadi gabung IFK Norrköping. Jadi kita masih harus menunggu untuk saat ini. Bikin haru. Mengenang kisah haru Elkan Bagot lebih memilih Timnas Indonesia ketimbang membela Timnas Thailand dalam perjalanan karirnya. Setelah menonton video ini masih ada yang bilang Elkan Bagot tak nasionalis? Nama Elkan Bagot mendadak mencuri perhatian publik sepak bola tanah air dan internasional. Pemain bertahan muda yang kini berkarir di Blackpool FC, setelah dipinjamkan oleh Ipswich Town. Ini sempat menjadi rebutan antara Indonesia dan Thailand, dua negara yang memiliki ketertarikan kuat untuk memasukkan Bagot ke dalam tim nasional mereka. Lahir di Thailand dari ayah berkebangsaan Inggris dan ibu berdarah Indonesia, Elkan Bagot memiliki peluang untuk membela salah satu dari dua negara ini. Namun, pada akhirnya, Elkan Bagot memilih Indonesia, sebuah keputusan yang mengundang banyak rasa haru dan bangga dari para pendukung skuad Garuda. Keputusan Elkan Bagot memilih Indonesia bukanlah pilihan yang mudah. Sebagai seorang pesepak bola muda yang sedang merintis karirnya,
Bagot tentu mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan final. Banyak yang mengira dirinya akan lebih memilih Thailand, negara di mana dia dilahirkan, dan yang prestasi sepak bolanya lebih menonjol di Asia Tenggara dibandingkan Indonesia. Namun, Elkan Bagot memilih jalan yang berbeda, dan memilih untuk membela negara yang prestasi sepak bolanya masih dalam tahap berkembang, Indonesia. Elkan Bagot mengungkapkan salah satu alasan utamanya memilih Indonesia adalah karena kedekatan emosionalnya dengan keluarga yang tinggal di Jakarta. Bagot merasa lebih nyaman dengan lingkungan keluarganya di Indonesia, sebuah aspek penting bagi seorang pemuda yang sedang berjuang di awal karir sepak bolanya. Teman-teman saya juga banyak yang mendukung. Mereka memberikan motivasi terus agar saya selalu bekerja keras untuk mendapatkan posisi inti di timnas. Ungkapnya dikutip dari koran Jawa Pos edisi 10 Agustus 2020. Namun, alasan emosional saja tentu tidak cukup untuk mengambil keputusan sebesar ini. Elkan Bagot juga menjelaskan salah satu dorongan terbesarnya adalah keinginan untuk membanggakan orang tuanya. Sang ibu, yang berdarah Indonesia, memiliki peran penting dalam keputusan Elkan Bagot untuk memilih merah putih sebagai warna kebanggaan di kancah internasional. Keluarga saya juga bangga. Yang pasti, saat ini saya ingin memberikan kebanggaan untuk negara ini, jelas Elkan Bagot dengan nada yang penuh keyakinan. Ketika akhirnya Elkan Bagot memenuhi panggilan training camp dari Timnas Indonesia U19 di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, tantangan baru pun mulai muncul. Latihan perdana yang dijalani Elkan Bagot pada 8 Juli lalu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Perbedaan cuaca yang sangat kontras antara Inggris dan Indonesia menjadi kendala awal bagi Elkan Bagot. Fisiknya sempat menurun drastis akibat perbedaan iklim yang ekstrim. Ditambah lagi dengan jet lag yang disebabkan oleh perbedaan waktu antara Inggris dan Indonesia yang mencapai 6 jam. Saya juga masih jet lag. Perbedaan waktu 6 jam antara Inggris dan Indonesia sedikit menyulitkan. Katanya, mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya dalam adaptasi awal. Namun, di tengah semua kesulitan tersebut, Elkan Bagot merasa beruntung karena rekan-rekannya di Timnas U19 sangat mendukung dan membantu. Walaupun baru pertama kali bertemu, Elkan Bagot merasakan keramahan yang luar biasa dari sesama pemain Timnas. Mereka tidak hanya membantu Elkan Bagot dalam berkomunikasi dengan menerjemahkan percakapan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tetapi juga memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Elkan Bagot di saat-saat awal adaptasinya. Mereka semua sangat ramah dan selalu membantu saya, terutama dalam hal komunikasi, ujar Elkan Bagot dengan penuh apresiasi terhadap rekan-rekannya. Sebagai pemain muda yang memiliki ambisi besar, Elkan Bagot tidak hanya datang ke Indonesia untuk sekadar bergabung dengan timnas. Dia memiliki target yang jelas, yakni mendapatkan posisi inti di Timnas U19 dan membuktikan bahwa pilihannya untuk membela Indonesia bukanlah keputusan yang keliru. Pemain yang mengidolakan Sergio Van Dijk dan Rio Ferdinand ini bertekad untuk bekerja keras agar bisa menyatu dengan tim secepat mungkin dan memberikan kontribusi maksimal. Target awal memang mendapatkan posisi inti dulu. Target selanjutnya adalah memenangkan Piala AFC, lantas melakukan yang terbaik di Piala Dunia. Tegas Elkan Bagot menunjukkan ambisi besarnya untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional. Kisah Elkan Bagot ini bukan hanya tentang seorang pemain muda yang memilih negara untuk dibela di level internasional. Lebih dari itu, kisah ini adalah tentang keberanian, komitmen, dan rasa bangga terhadap identitas yang dimiliki. Dalam dunia sepak bola yang kompetitif, Elkan Bagot memilih jalur yang mungkin lebih sulit, tetapi juga lebih bermakna. Dia memilih untuk membela Indonesia, negara yang tidak hanya menjadi bagian dari darahnya, tetapi juga bagian dari jiwanya. Keputusan Elkan Bagot ini tentu saja memberikan inspirasi bagi banyak pemain muda lainnya, terutama yang memiliki latar belakang multikultural. Dalam dunia yang semakin global, pilihan seperti yang dilakukan Elkan Bagot menjadi semakin umum, tetapi tetap saja membutuhkan keberanian yang luar biasa. Elkan Bagot telah membuktikan bahwa keputusan yang dilandasi oleh rasa bangga dan kedekatan emosional tidak hanya akan memberikan kepuasan pribadi, tetapi juga akan membuahkan hasil yang gemilang jika diiringi dengan kerja keras dan dedikasi. Bagi para pendukung Timnas Indonesia, kisah Elkan Bagot ini tentu menjadi sumber inspirasi dan harapan baru.
Dengan pemain muda berbakat seperti Elkan yang memilih untuk membela Indonesia, harapan akan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah semakin terbuka. Elkan Bagot telah menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta. Hanya perlu ada komitmen dan dukungan yang tepat untuk mengasah dan mengembangkan talenta-talenta tersebut. Kini, Elkan Bagot melangkah ke masa depan dengan penuh percaya diri, siap menghadapi tantangan berikutnya di karir sepak bolanya. Dengan dukungan penuh dari keluarga, teman-teman, dan rekan-rekannya di timnas, Elkan Bagot siap membuktikan bahwa pilihannya untuk membela Indonesia adalah pilihan yang tepat. Kisah haru dan inspiratif ini diharapkan akan terus memotivasi Elkan Bagot dan pemain-pemain muda lainnya untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Bikin geram. Pernyataan publik Vietnam. Seolah masih belum terima kenyataan, publik Vietnam berulah. Sebut timnas Indonesia sebenarnya tak akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tanpa bantuan sosok ini. Siapa dia? Netizen Vietnam seakan masih belum menerima kalau negaranya tak bisa mengikuti timnas Indonesia yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah netizen Vietnam pun memberikan sindiran tajam kepada timnas Indonesia yang menurutnya tak mungkin lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 jika tanpa hal ini. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi wakil satu-satunya dari Asia Tenggara yang mampu melaju sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua edisi sebelumnya, Thailand dan Vietnam juga melakukan hal serupa meskipun pada akhirnya hanya berada di juru kunci klasemen putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jalan timnas Indonesia untuk mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidaklah mudah lantaran langsung dihadapkan dengan tim kuat. Meski tak mampu membendung kehebatan Irak di putaran kedua, namun timnas Indonesia sukses membenamkan mimpi dua tim ASEAN, Vietnam dan Filipina. Ditambah lagi dengan dua negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand yang juga terhenti di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, banyak dari netizen negara-negara Asia Tenggara yang mulai memberikan dukungan kepada timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara, mereka menggantungkan harapan setinggi-tingginya terhadap penampilan skuad Shin Tae-yong. Kendati demikian, ada juga sebagian netizen Asia Tenggara, terkhusus dari Vietnam yang justru meragukan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut mereka, sejumlah keberhasilan yang diraih timnas Indonesia tak mungkin bisa tercapai apabila tidak dibantu oleh banyak pemain naturalisasi Eropa. Memang dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia selalu diperkuat pemain naturalisasi khususnya dari Eropa baik dari tim senior maupun junior. Hal itulah yang kemudian coba untuk dikritisi oleh netizen Vietnam yang seolah tak menerima keberhasilan timnas Indonesia bisa lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indo terlalu banyak pemain naturalisasi jadi kurang menarik, ujar Dek Duong dikutip dari Dan3. Jangan bilang kalau ini Indonesia. Ini timnas Indonesia yang berkewarganegaraan Belanda, tanda Stungtrang. Tanpa pemain asing, naturalisasi, bagaimana kalian bisa ke Piala Dunia dan mengalahkan Vietnam? Tulis Teng Nguyen. Kemampuan dan hasil yang dicapai Shin Tae-yong akhir-akhir ini mungkin sebagian besar berkat orang-orang Indo-Eropa yang bermain sepak bola di beberapa negara maju, kata Nam Chao. Tak heran jika Indonesia lebih dekat ke level Asia dibandingkan Vietnam, karena banyak menggunakan pemain naturalisasi yang berkualitas, tidak harus melatih pemain, ucap Tran Ngoc. Menurut saya, agar Indonesia bisa mendekati level dunia, sebaiknya mereka melakukan naturalisasi seluruh tim sepak bola, seperti Brasil, Inggris, atau Argentina dan jangan lupa untuk melakukan naturalisasi pelatihnya juga, tutur Han. Di sisi lain, legenda Vietnam Doan Minh Suong justru secara terbuka mengakui kalau level timnas Indonesia sekarang memang jauh di atas negaranya. Mereka terus meningkat dan punya kekuatan luar biasa. Tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia. Namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam, kata Doan Minh Suong dilansir dari Dan3. Mengejutkan, Shin Tae-yong panggil Beckham Putra untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong berpeluang memanggil Beckham Putra ke timnas Indonesia untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia.
Penyebabnya karena gelandang Persib Bandung ini tampil apik di laga pembuka Liga 1 2024 hingga 2025 yang mempertemukan timnya kontra PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat, Jumat 9 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Beckham Putra sejatinya baru dimainkan di menit 59 menggantikan Dimas Drajat. Ketika gelandang 22 tahun ini masuk, skor laga Persib Bandung versus PSBS Biak sama kuat 1-1. Gol pembuka Persib Bandung dicetak David da Silva di menit 18. Sedangkan gol PSBS Biak dikemas Alessandro, 52. Sampai akhirnya kehadiran Beckham Putra memberikan warna baru bagi permainan Persib Bandung. Gelandang yang membantu timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023 ini mencetak gol kedua Persib Bandung di menit 65 setelah menerima assist Ciro Alves. Skor berubah 2-1 untuk keunggulan Persib Bandung dan meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Bojan Hoda. Persib Bandung kemudian mencetak 2 gol tambahan lewat Ciro Alves, 77, dan David da Silva, 85. Alhasil, Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak dan untuk sementara memuncaki klasemen Liga 1 2024 hingga 2025. Jika dipanggil ke timnas Indonesia, Beckham Putra juga dapat memberikan hoki tersendiri bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Pesepak bola yang satu ini akrab dengan gelar juara. Berbagai gelar didapatkan saat membela Persib Bandung Junior. Sementara di level senior, adik dari Gianzola mengantarkan Persib Bandung kampiun Liga 1 2023 hingga 2024. Di Timnas Indonesia U22, ia juga membantu memenangkan medali emas SEA Games 2023. Karena itu, menarik menanti keputusan yang diambil Shin Tae-yong. Shin Tae-yong akan pulang ke Indonesia pada Minggu, 11 Agustus 2024. Kemudian pada Kamis 29 Agustus 2024, para pemain timnas Indonesia akan berkumpul bersiap menghadapi Arab Saudi, 6 September 2024, dan Australia, 10 September 2024. Mengejutkan, bikin gempar. Selain timnas Belanda, timnas Indonesia bakal hadapi Rusia dalam laga uji coba. Ini faktanya, dibocorkan langsung oleh media ternama Rusia. Timnas Indonesia ternyata memiliki ketertarikan menggelar uji coba melawan timnas Rusia. Kabar ini sudah tersebar di negara beruang merah. Kabar mengenai timnas Indonesia tertarik menggelar laga uji coba melawan timnas Rusia ini diungkap salah satu media lokal negara suksesor Uni Soviet. Tepatnya di saat timnas Rusia tengah menjalani persiapan untuk perjalanan ke kota Ho Chi Minh guna melakoni 2 laga persahabatan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Rusia, RFU, Maxim Mitrovanov, menyebut timnas Rusia akan memainkan 2 laga uji coba. 2 laga uji coba tersebut digelar pada September 2024 melawan timnas Vietnam dan timnas Thailand. Kedua laga ini bakal berlangsung di Hanau. Pada pertengahan Juli, Sekretaris Jenderal RFU Maxim Mitrovanov mengumumkan bahwa tim nasional Rusia akan memainkan 2 pertandingan persahabatan pada bulan September 2024, tulis Sports Express. Pada libur musim gugur nanti tim Karpin akan bermain bersama timnas Vietnam dan Thailand. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Vietnam, imbuh mereka. Menariknya, laporan salah satu media Rusia ini menyebut jika digelarnya laga uji coba nanti merupakan inisiatif tim-tim Asia Tenggara. Bahkan juga disebutkan, tak hanya Vietnam dan Thailand yang menginginkan menggelar laga uji coba melawan timnas Rusia. Akan tetapi juga Malaysia dan Indonesia. 2 tim ini menjadi kandidat kuat lawan Rusia di FIFA Matchday Oktober 2024. Patut dicatat bahwa pertandingan dengan Vietnam dan Thailand akan berlangsung atas inisiatif negara-negara Asia, tulis Sports Express lagi. Selain mereka, yang ingin bermain bersama timnas Rusia juga termasuk Malaysia, Indonesia, dan Korea Utara. Kemungkinan tim-tim tersebut akan menjadi lawan pemain kita di bulan Oktober nanti, imbuhnya. Hal ini tentu menarik, mengingat timnas Indonesia dihadapkan dengan jadwal pada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga tandang bakal dijalani skuad Garuda di bulan Oktober nanti, melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Namun,
Timnas Indonesia bisa menurunkan skuad U23 jika benar akan menggelar laga uji coba melawan Timnas Rusia. Selain itu, uji coba melawan Rusia patut dijajaki dalam mengukur kekuatan tim muda Timnas Indonesia. Mengingat rencananya, Timnas Indonesia akan menurunkan skuad U23 untuk tampil di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Turnamen ini digelar mundur dari jadwal awal, yakni pada Desember 2024 mendatang. Dan Erick Thohir memastikan skuad yang akan dikirim adalah Timnas U23 Indonesia. Fakta terungkap. Inilah 4 alasan pemain keturunan menolak bermain di Timnas Indonesia. Nomor 3, terang-terangan remehkan tim asuhan Shin Tae-yong. Tidak semua pemain keturunan mau dan menerima tawaran untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Beberapa pemain memutuskan untuk menolak bermain di Timnas Indonesia karena alasan ranking FIFA, kedekatan emosional, dan lainnya. Maka, PSSI dengan tegas akan memproses pemain keturunan yang memang benar-benar mau membela Timnas Indonesia. Lantas, apa saja alasan yang membuat pemain keturunan menolak dinaturalisasi hingga batal membela skuad Garuda? Berikut daftarnya. 1. Punya kesempatan bermain di negara yang lebih baik. Salah satu faktor yang membuat beberapa pemain keturunan menolak untuk dinaturalisasi adalah faktor kesempatan bermain di negara lebih hebat. Salah satunya adalah gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders yang menolak tawaran bermain di Timnas Indonesia. Dia memutuskan untuk menunggu panggilan dari Timnas Belanda meski punya darah Maluku. Kesempatan itu akhirnya datang, karena Tijjani Reijnders kini menjadi salah satu pemain kunci di Timnas Belanda. 2. Izin keluarga. Beberapa pemain memilih untuk tidak memperkuat skuad Garuda karena faktor keluarga yang enggan memberikan izin. Kevin Dix dan Mes Hilgers menjadi pemain keturunan yang secara pribadi ingin membela Timnas Indonesia, tetapi tak mendapat izin dari keluarga. Meski demikian, peluang untuk bisa membela tanah luhurnya masih terbuka jika PSSI mampu membujuknya. 3. Meremehkan Timnas Indonesia. Kasus ini pernah terjadi kepada penjaga gawang keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Como 1907, Emil Audero. Pada 2021 lalu, beredar sebuah video yang memperlihatkan ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, sedang ditanya soal kemungkinan anaknya bermain untuk skuad Garuda. Namun, secara tidak diduga Edi Mulyadi seperti merendahkan Timnas Indonesia ketika ditanya soal kemungkinan Emil Audero dinaturalisasi. Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia, ya harus diambil di sana, Timnas Italia. Indonesia lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia? Ujar Edi dalam video yang viral beberapa tahun lalu. 4. Tak ada respons. PSSI dikabarkan sudah memberikan tawaran kepada Jordi Weerman untuk masuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Dia juga merupakan pemain yang sangat diinginkan oleh ST di lini depan untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, upaya PSSI untuk membujuknya agar berseragam merah putih tidak membuahkan hasil. Jordi Weerman tidak memberikan respons terhadap ajak tersebut. Meski demikian, peluang untuk membela Indonesia masih terbuka karena belum ada pernyataan langsung soal penolakan. Mengejutkan, beda nasib dengan Timnas Indonesia. Timnas Malaysia terancam ditinggal suporternya, ini alasannya. Antusiasme suporter dalam mendukung Timnas Indonesia tengah berada di titik tertinggi, khususnya beberapa bulan terakhir. Hal ini tidak lepas dari performa apik Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad besutan Shin Tae-yong itu berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke putaran ketiga untuk pertama kalinya. Di fase tersebut, Indonesia akan menghadapi tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. China dan Bahrain sebagai pesaing lain skuad Garuda di grup C juga tidak bisa diremehkan. Indonesia akan memainkan total 10 pertandingan di putaran ketiga, masing-masing 5 laga kandang dan tandang. Adapun pertandingan kandang pertama Indonesia akan berlangsung pada 10 September mendatang melawan Australia. Ribuan supporter diyakini akan membanjiri stadion utama Gelora Bung Karno pada laga tersebut. Pada bulan yang sama, Timnas Malaysia akan berlaga di Piala Merdeka 2024 di mana mereka berstatus tuan rumah.
Skuad Harimau Malaya dijadwalkan akan melakoni laga semifinal melawan Filipina pada 4 September. Pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan Tajikistan dan Lebanon di hari yang sama. Dua tim pemenang akan bertanding di final pada 8 September, sedangkan tim yang kalah akan berebut posisi ketiga. Seluruh pertandingan di turnamen tersebut akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Akan tetapi, Timnas Malaysia memiliki nasib berbeda dengan Timnas Indonesia terkait antusiasme supporter. Tim asuhan Pau Marti Vicente itu terancam akan melakoni pertandingan di Piala Merdeka 2024 tanpa dukungan suporternya. Hal ini menyusul munculnya ancaman Ultras Malaya untuk memboikot Piala Merdeka edisi ke-43 itu. Melalui media sosial, Ultras Malaya menyebut alasan memboikot turnamen tersebut karena tidak puas dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kosongkan stadion. Tutup curva Pesta Bola Merdeka. #Reset Bolaspak Malaysia. Tulis Ultras Malaya melalui laman X. Ultras Panthers dalam postingan di X juga mengumumkan akan memboikot Piala Merdeka 2024. Ultras Panthers menjelaskan isu mundurnya pelatih Kim Pan-gon, surat dan minimnya rasa empati atas kejadian yang menimpa para pemain timnas, khususnya kasus Faisal Halim menjadi salah satu faktor penyebabnya. Setelah dilakukan pembahasan, maka dengan semangat dan kebulatan suara yang sama, Ultras Panthers tidak akan turun untuk seluruh pertandingan di Pesta Bola Merdeka 2024, tulis Ultras Panthers dalam pengumumannya. Sementara itu, Ultra Kuala Lumpur juga mengunggah poster di media sosial dengan pernyataan memboikot turnamen tersebut. Kami dari Ultras Kuala Lumpur dengan suara bulat memboikot Pesta Bola Merdeka edisi 2024 karena keberatan kami terhadap beberapa hal yang melibatkan Badan Sepak Bola Malaysia. Demikian pernyataan Ultras Kuala Lumpur. Jika kampanye boikot benar-benar terjadi, maka hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi skuad Harimau Malaya. Apalagi Ultras Malaya dinilai menjadi salah satu tulang punggung mereka dalam memburu kemenangan. Menyala Profesor. Kabar bursa transfer pemain Timnas Indonesia, Tom Haye merapat ke Liga Turki. Dua klub raksasa saling sikut demi datang sang profesor. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, masih belum mengumumkan klub barunya seusai berpisah dengan klub Eredivisie, SC Heerenveen. Pemain berjuluk The Professor itu sejatinya sempat dikaitkan dengan tim promosi Serie A, Como 1907 di bursa transfer musim panas 2024. Namun, manajemen Como FC buka suara dan menegaskan gaya permainan Tom Haye tidak cocok dengan skema skuad asuhan CSC Fabregas tersebut. Kabar itu disampaikan oleh jurnalis olahraga asal Turki, Ertugrul Dalbasti, di media sosial X pada akhir Juli 2024. Selain Sivasspor, Besiktas juga tertarik dengan Tom Haye. Tweet Dalbasti dikutip dari X, Jumat, 9 Agustus 2024. Dalbasti menjelaskan alasan Sivasspor dan Besiktas berminat kepada Tom Haye. Salah satunya karena The Professor merupakan motor serangan Heerenveen dalam beberapa musim terakhir. Dari 86 pertandingan dengan Heerenveen, Tom Haye tampil gemilang dengan torehan 7 gol dan 13 assist. Pemain Indonesia berusia 29 tahun ini dibesarkan di Belanda dan menjadi pemain reguler di Eredivisie, ujar Dalbasti. Ia menjadi dinamo dan penggerak tim di Heerenveen, tempat ia menghabiskan 2,5 musim terakhir. Lanjutnya, andai merapat ke Liga Turki, level permainan Tom Haye bakal meningkat karena satu tim dengan pemain-pemain kelas dunia. Dari Besiktas, misalnya yang dihuni mantan winger Arsenal dan Liverpool, yakni Alex Oxlade-Chamberlain. Kemudian ada juga Ciro Immobile, yang mana berstatus penyerang timnas Italia dan sempat bermain untuk raksasa Serie A Napoli. Belum lagi Besiktas dilatih oleh legenda timnas Belanda berdarah Indonesia, yaitu Giovanni van Bronckhorst. Dalbasti pun memprediksi Tom Haye bakal bisa beradaptasi dengan baik di Liga Turki, sebab memiliki kemampuan yang kompetitif untuk bersaing. Haye menempati peringkat 10 besar gelandang tengah dengan statistik umpan kunci dan umpan akurat di Eredivisie, ujar Dalbasti.